Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hoyrul Mahmudin. Kali ini saya akan menguji data validitas reliabilitas kuesioner dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita memasukkan data responden ke Excel. Kita buka dulu aplikasi Excel-nya. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Ini sebelumnya saya sudah memasukkan data responden ke Excel terlebih dahulu. Nah, ini bisa dilihat. Nah, di sini ada 24 responden dengan variabel X-nya 30. Nah, kenapa kita menggunakan Excel terlebih dahulu? Nah, cara ini untuk memudahkannya. Nah, langkah berikutnya kita buka aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini teman-teman ada dua ya, ada data view sama variable view. Nah, kita langkah awal itu di variable view. Nah, bisa dilihat di sini ada name tip. Nah, langkah pertama kita tulis dulu name di sini. Oke, name, enter. Nah, kita tipenya kita ganti ke string dengan karakter 15. Oke. Ya. Nah, terus selanjutnya nah kita masukkan data responden tadi. Nah, bisa dilihat di sini ada 30. Nah, kita masukkan ke data SPSS-nya. Nah, caranya tinggal tulis saja X1 sampai ke X30. X1 sampai. Nah, bisa dilihat teman-teman, saya sudah memasukkan variabel X1 sampai ke X30. Nah, di bawah X30 ini kita tulis aja total. Total X. Oke, setelah itu kita scroll ke atas. Nah, di desimal kita samain aja semuanya rata 0. Caranya tinggal copy, kita blok semuanya, paste. Nah, untuk selanjutnya di measure. Nah, measure ini kita pilih scale. Nah, kita pilih scale, kita tinggal ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, terus tinggal klik bawah-bawah aja terus. Nah, oke. Nah, oke. Nah, jika sudah, kita kita beralih ke data view. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman data view. Nah, udah di sini udah ada nama X1 sampai ke X30. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita masukkan data responden yang di Excel gitu ke sini. Caranya gimana, teman-teman? Nah, kita ke Excel terlebih dahulu. Nah, kita blok semuanya beserta jumlah. Kita paste, kita salin, beralih ke SPS lagi. Kita klik di sini, kita paste. Nah, bisa dilihat teman-teman datanya sudah masuk. Oke, kita scroll ke samping. Nah, bisa dilihat teman-teman datanya sudah masuk. Oke, kita variable view. Oke, sudah. Nah, sekarang kita uji validitas dan reliabilitas. Nah, caranya kita ke analisis, kita scale, reliability analysis. Nah, bisa dilihat teman-teman di sini ada dua kolom, kolom kiri dan kolom kanan. Nah, eh, pertama-tama kita pindahkan semua kolom yang berada di kiri ke kolom kanan. Caranya kita blok dulu semuanya, CTRA, kita pindahkan, kita klik statistik, kita centang yang ini, scale if then. Oke, continue. Kita klik OK. Oke, bisa dilihat di sini datanya sudah muncul. Nah, langkah berikutnya kita mencari data yang valid dan tidak valid. Adapun cara mencari data yang tidak valid dan valid itu kita menggunakan tabel R. Nah, kita buka dulu tabel R-nya. Nah, di sini tingkat signifikan untuk uji dua arah. Adapun rumus tabel R ini eh, dikurang 2 dari data responden. Nah, kita lihat dulu nih. Nah, tadi di sini ada 24 data responden. Nah, berarti dikurang 2 berarti menjadi 22. Nah, 22. Nah, ini 22. Adapun tingkat signifikannya kita menggunakan 0,05. Nah, berarti ini nih.
0,4044. Berarti jika eh, nilainya di bawah 0,4044 itu datanya tidak valid. Nah, jika di atas 0,4044 itu datanya valid. Nah, kita beralih ke SPSS. Nah, jika sudah di SPSS, nah langkah selanjutnya kita cari data yang valid dan tidak valid. Langkah awal kita cari dulu data yang tidak valid. Nah, sini bisa dilihat, di sini ada X4 karena kurang dari 0,4044. X4 ini tidak valid, terus X10 tidak valid, terus X24 juga sama tidak valid. Nah, karena kita sudah menemukan data yang tidak valid, nah kita ke analisis, kita ke scale lagi, ke reliability analysis lagi. Nah, kita pindahkan nih data yang tidak valid tadi ke sebelah kiri. Berarti tadi ada X4, ya, X4 tadi terus X10 sama X24. Oke, kita klik oke. Nah, langkah selanjutnya kita cari lagi nih, apakah masih ada data yang tidak valid? Oke, kita teliti lagi. Oke, cari. Nah, ada 400 nih di X18. Kita masuk lagi ke analisis, reliability analysis. Nah, tadi data X yang 14 yang tidak valid, kita pindahkan lagi ke kiri. Kita klik OK. Nah, sekarang kita cari lagi apakah masih ada yang tidak valid. Oke. Nah, bisa dilihat. Oke. Nah, jika dirasa sudah cukup dan sudah valid semuanya, nah kita lihat ada berapakah data yang tidak valid dan ada berapakah data yang valid. Kita bisa dilihat di sini, scale, reliability analysis. Nah, data yang tidak valid itu ada 4, sedangkan data yang valid itu ada di 26. Oke. Adapun hasil reliabilitas statistiknya itu di 0,729. Mungkin itu penjelasan dari cara mengolah data kuesioner, cara mengolah validitas data kuesioner dan rehabilitasnya di aplikasi SPSS. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu uji tingkat kesukaran dari variabel yang kita ajukan. Adapun cara-caranya bisa teman-teman lihat ya. Itu pertama kita ke data view ya. Data view, ke data yang tadi yang udah kita masukkan. Nah, berikutnya ke analisis, deskriptif, terus ke deskriptif statistik. Nah, frekuensi. Nah, bisa dilihat di sini ada dua kolom, kolom kiri sama kolom kanan. Langkah awal kita pindahkan semua kolom yang ada di kiri ke kolom kanan. Set, oke. Nah, untuk totalnya tidak perlu ya, kita balikan lagi ke kiri. Oke, selanjutnya kita statistik, main. Nah, oke, klik continue. Nah, selanjutnya kita klik OK. Baik teman-teman, sekarang kita udah bisa melihat data statistik yang kita uji sebelumnya. Nah, adapun cara untuk mengetahui tingkat kesukaran variabel yang kita ajukan itu dengan mengetahui inter interpretasinya. Nah, untuk interpretasi yang sukar itu nilainya dari 0,00 sampai 0,30. Nah, itu sukar. Sedangkan yang sedang tingkat kesulitannya itu dari 0,30 sampai 0,70. Sedangkan yang mudah itu dari 0,70 sampai 1,00. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, nilai per variabel dari X1 sampai 30. Nah, bisa kita lihat nih di main. Nah, untuk menentukannya kita bisa lihat dari main di sini nih. Nilai-nilai main apakah variabel tersebut masuk ke sukar, sedang, atau mudah. Nah, setelah saya analisis untuk interpretasi yang sukar
itu ada 4 variabel. Nah, variabel variabel X 4, X 17. Ini kita sekalian tampilin ya. X 17. Nah, X 21 dan X 28 dan X 27 ya, maaf teman-teman itu salah. Dan adapun di interpretasi sedang dengan nilai 0,30 sampai 0,70 itu ada 14 variabel yang masuk ke dalam kategori tersebut. Itu di variabel yang pertama itu ada di variabel X1. Nah, ini teman-teman X6, X8, X9, X14, X15, 16, 18, 19, X20, X22, X23, X25, dan yang terakhir X26. Nah, dan adapun di kategori introspeksi mudah dari nilai 0,70 sampai nilai 1,00 itu ada ada di 12 variabel. Nah, mungkin itu saja ya penjelasan dari tingkat kesukaran dari variabel yang kita ajukan. Baik, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas uji daya beda dari variabel. Adapun caranya bisa teman-teman lihat ya. Pertama-tama kita ke analisis, terus ke korelat. Nah, di sini ada bivariat. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada sama seperti sebelumnya, ada dua tabel, tabel kiri sama tabel kanan. Nah, kolom yang di tabel kiri kita blok aja semuanya, CTRA, kita pindahkan ke tabel kanan. Nah, setelah ini kita klik OK. Bisa teman-teman lihat hasilnya langsung muncul correlation. Nah, kita scroll dulu ke kanan. Oke. Nah, bisa kita lihat ya total-totalnya di sini. Nah, adapun untuk mengetahui interpretasi dari uji uji daya beda dari variabel itu bisa saya jelaskan sedikit ya. Di sini ada 4, ada baik sekali, baik, cukup, atau dan tidak boleh digunakan. Nah, adapun nilai dari baik sekali itu nilainya dari 0,70 sampai 1,00. Adapun nilai dari baik itu 0,40 sampai 0,69. Adapun nilai cukup boleh digunakan dengan perbaikan. Itu nilainya dari 0,20 sampai 0,39. Adapun nilai dari tidak boleh digunakan itu 0,00 sampai 0,19. Nah, kita ambil contoh dari variabel yang pertama. Di sini total nilainya yaitu 0,467. Nah, berarti masuk kepada kategori baik karena dia berada di 0 di antara nilai 0,40 sampai 0,69. Kita cari lagi variabelnya. Nah, kita cari. Nah, di sini kita cari lagi ke bawah. Apakah ada nilai yang cukup atau tidak digunakan. Nah, di sini ada di variabel keempat. Nah, di sini skor nilainya 0,142. Berarti itu masuk ke kategori cukup karena ada di antara 0,20 sampai
9,39. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.